berbarengan dalam melakukan pembenahan atas aspek pembacaan firman. Secara spesifik, Roh Kudus juga mengajar saya untuk ikut menyehatkan aspek imajinasi yang saya miliki. Ada beberapa pemahaman dasar yang Roh Kudus bukakan tentang aspek imajinasi, dan hal tersebut dapat menjadi fondasi untuk kita membangun ulang hidup kita yang selanjutnya. Yang pertama, area imajinasi adalah area penghubung antara manusia roh kita dengan dimensi roh yang sedang ada di sekitar hidup kita. Dengan kita terus mengamati aspek imajinasi yang kita miliki, kita akan bisa mengenali jenis dimensi roh yang sedang ada di sekitar hidup kita. Maksud saya, berbagai dimensi roh dan berbagai jenis makhluk rohani yang sedang ada di sekitar kita, sehingga ikut mempengaruhi hidup kita, dapat kita kenali dengan cara memperhatikan layar imajinasi yang kita miliki. Manusia roh kita memiliki suatu kepekaan tersendiri, dan apa yang sedang dideteksi oleh manusia roh kita berkaitan dengan jenis makhluk rohani serta jenis dimensi roh yang mencoba berinteraksi dengan diri kita akan terpampang dalam layar imajinasi kita. Saya ambil suatu contoh. Jika seandainya ada suatu roh jahat, ambil katakanlah roh percabulan yang sedang mendekati kita, maka otomatis manusia roh kita akan mendeteksi keberadaan roh percabulan yang mendekati kita tersebut. Dan apa yang terdeteksi oleh manusia roh kita akan muncul di area imajinasi kita. Biasanya dalam bentuk imajinasi percabulan atau bayangan-bayangan erotis lain yang bisa membangkitkan nafsu birahi seseorang. Hal ini sebetulnya bisa dengan mudah ditanggulangi dengan kita usir di dalam nama Yesus, lalu kita undang kehadiran Roh Kekudusan Tuhan sambil kita paksa pikiran kita untuk kembali merenungkan firman. Hal tersebut sudah selesai. Tapi hal tersebut akan berpeluang menjadi suatu masalah jika seandainya di dalam diri kita sudah ada benih musuh. Hadirnya roh percabulan berpeluang untuk ikut memberi pupuk pada benih musuh yang sudah ada di dalam diri kita. Imajinasi tentang hal-hal cabul yang secara bertubi-tubi muncul dalam pikiran kita akan ikut membangkitkan keakuan yang seharusnya terus tersalib bersama dengan Kristus. Pengaruh dari roh cabul yang tidak ditanggulangi akan membuat munculnya keinginan daging yang berasal dari benih musuh yang sudah ada dalam hidup kita. Dan biasanya kepasifan yang kita miliki jadi membuat keinginan daging bermetamorfosis menjadi keinginan kita sendiri. Inilah yang membuat seseorang gelap mata atau lupa dengan jati dirinya sebagai anak Allah dan terjatuh ke dalam pencobaan. Hidupnya kembali dikuasai oleh keinginan daging dan diikat oleh kuasa dosa. Galatia 5 ayat 19-21 dan Yakobus 1 ayat 14-15. Jadi dengan kata lain, jika kita terus menjagai area imajinasi dan mendisiplin imajinasi kita dengan mempergunakan firman, kita secara otomatis sedang terus menjagai diri kita dari kemungkinan dipikat dan diseret untuk jatuh dalam dosa atau berbagai bentuk ketidakakuratan hidup lainnya. Dengan kita terus mendisiplin diri, mengimajinasikan firman, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita juga sedang mengkondisikan diri untuk mulai berinteraksi dengan berbagai dimensi roh yang berasal dari sorga. Berbagai dimensi roh, entah yang berasal dari si jahat ataupun yang berasal dari Tuhan, memiliki kuasa untuk mempengaruhi kehidupan kita. Yang berasal dari si jahat akan membuat seseorang jadi kembali memanifestasikan kehidupan lamanya, kehidupan daging. Sedang yang berasal dari Tuhan akan membuat seseorang jadi semakin serupa dengan Kristus sendiri. Kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 mencatat, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 1 Korintus 2 ayat yang ke-12 mencatat, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin.